Kerbau, dari pekerja hingga mengenal kasta. Kerbau yang dikenal secara luas sebagai hewan ternak merupakan salah satu dari sekian banyak keluarga biologis Bovidae yang masuk dalam proses domestikasi. Kerbau terbagi dalam dua subspesies asli, yakni kerbau rawa yang berasal dari Asia Tenggara dan juga kerbau sungai yang berasal dari Asia Selatan. Hewan yang dapat memiliki bobot hingga 1.200 kg ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Dari tanduknya yang kokoh hingga kotorannya pun dapat sangat berguna bagi manusia. Kandungan lemak pada susu kerbau yang tinggi digunakan manusia sebagai bahan untuk membuat keju mozzarella, bahkan menjadi bahan untuk membuat keju dangke, keju khas dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Meskipun daging kerbau kurang disukai karena teksturnya yang keras, daging kerbau masih menjadi hasil ekspor utama di India. India menempati posisi pertama sebagai eksportir daging terbesar di dunia. India mampu mengekspor daging lebih dari 2 juta ton setiap tahunnya. Bahkan pada bulan April 2023 kemarin, Indonesia mengimpor 18.000 ton daging kerbau dari India. Selain memiliki manfaat konsumsi bagi manusia, kerbau pun sangat dikenal sebagai hewan pekerja yang tangguh sejak leluhur mereka. Kerbau menjadi salah satu hewan penarik pedati, kendaraan tradisional yang memiliki 2 ataupun 4 roda. Mungkin akan lebih akrab jika disebut sebagai gerobak. Kerbau juga menjadi pilihan utama bagi para petani zaman dulu untuk membantu mereka membajak sawah. Di suku Sunda, para petani bahkan berinteraksi dengan kerbau-kerbau mereka. Mereka berinteraksi dengan kerbau seperti berbicara demi memperlancar kegiatan membajak sawah. Kemampuan hidup yang adaptif membuat kerbau patut dijuluki hewan pekerja yang tangguh. Dataran rendah, tinggi, perbukitan, rawa, daerah kering, hingga lembab merupakan rumah bagi jutaan kerbau di dunia. Di Nepal, kerbau dapat ditemukan hingga ketinggian 2.800 meter. Kemampuan bertahan hidupnya membuat kerbau dapat hidup efisien dalam masa-masa kekurangan pakan. Walaupun terbilang sebagai salah satu hewan pemalas dengan gaya hidup yang sering berendam di lumpur, namun proses domestikasi membuat kerbau harus beralih sebagai hewan ternak yang dituntut tangguh dalam berbagai pekerjaan manusia. Dominan populasi kerbau berasal dari benua Asia. Sebanyak 95% populasi kerbau berada di benua Asia, termasuk di Indonesia. Sebaran kerbau di Indonesia saat ini berada di kisaran 1.100.000 ekor, meskipun angkanya terus menurun tiap tahunnya. Berbicara mengenai persebaran kerbau di Indonesia, ada beberapa daerah yang identik dengan hewan yang satu ini. Seperti di Pulau Sumbawa, kerbau merupakan lambang prestise sebagai bukti tingkat kesejahteraan. Di Maluku, terdapat kerbau moa, yang juga berasal dari Pulau Moa, habitat asli dari kerbau moa itu sendiri. Di Maluku, kerbau-kerbau terbiasa dengan keadaan lingkungan yang keras. Kekurangan air dan kondisi lingkungan yang panas membuat kerbau moa tidak terbiasa hidup
berada di dalam lumpur. Jika membahas tentang kerbau di Nusantara, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, tidak terlepas dari bahasan hewan yang satu ini. Perlakuan kepada kerbau di Tanah Toraja terbilang berbeda dengan daerah-daerah di Indonesia pada umumnya. Meskipun beberapa di antaranya tetap dijadikan sebagai kerbau ternak, namun ada beberapa jenis kerbau di Tanah Toraja menjadi bagian tak terpisahkan dari kultur Toraja itu sendiri. Tedong, begitu orang Toraja menyebutnya. Di Toraja, tedong atau kerbau diperlakukan istimewa. Kerbau-kerbau tersebut dirawat sedemikian rupa agar menghasilkan nilai yang sempurna. Hal ini bukan tanpa alasan. Kerbau yang diistimewakan tersebut nantinya menjadi hewan persembahan pada tradisi Rambu Solo di Tanah Toraja. Rambu Solo merupakan prosesi adat pemakaman suku Toraja sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Kerbau yang dipersembahkan pada tradisi tersebut diyakini akan menjadi kendaraan bagi arwah menuju ke dunia selanjutnya. Salah satu jenis kerbau yang fenomenal adalah Tedong Saleko. Jika pada umumnya kerbau memiliki warna kulit coklat kehitaman, Tedong Saleko tidaklah demikian. Tedong Saleko memiliki warna kulit yang putih dengan belang hitam, tanduknya yang kuning gading, serta bola matanya yang putih. Tedong Saleko ini juga sering disebut kerbau albino. Tedong Saleko merupakan kerbau dengan kasta tertinggi di Tanah Toraja. Selain kondisi tubuhnya yang memang unik, kerbau satu ini bahkan dapat diperjualbelikan hingga harga mencapai 1 miliar rupiah atau lebih. Nilai sosial lainnya yang berkaitan dengan kerbau di Tanah Toraja adalah tanduknya. Tanduk dari kerbau yang dipersembahkan akan menjadi ornamen khusus di depan rumah tongkonan, rumah adat Toraja. Hal ini melambangkan kemampuan ekonomi sang pemilik rumah. Di mata masyarakat Tanah Toraja, kerbau pun menjadi hewan yang melambangkan kesejahteraan, sekaligus menandakan tingkat status sosial bagi pemiliknya. Jadi tidak heran jika kerbau mampu memiliki kasta tertinggi di mata orang-orang Toraja. Dari sisi sosial, kerbau merupakan harta yang bernilai tinggi bagi pemiliknya. Kerbau yang tadinya dikenal sebagai hewan yang liar, pemalas, hingga pekerja, namun di tempat yang tepat, kerbau menjadi sangat istimewa dengan nilai yang saling berkaitan dengan alam itu sendiri.